Bahkan DPD KNPI Kabupaten Bungkulu Selatan kedepannya juga akan melakukan gugatan ya ke Komisi Informasi Publik terkait dengan permohonan informasi untuk mendapatkan penjelasan secara detail terkait dengan PKPU 8 khusus KNPI Bungkulu Selatan bersatu bertangguh berbulu. Kita punya sejarah yang kelam. Pada tahun 2008 kemarin kita terjadi pilkada ulang karena ketidakhati-hatian dari komisioner KPU dalam verifikasi berkas calon tersebut. Pilkada ini memakai uang rakyat atau APBD dana hibah yang cukup besar, jumlahnya puluhan miliar. Jangan sampai mengorbankan uang rakyat tersebut terhadap pilkada yang tidak berkepastian hukum yang berpotensi masalah nanti. Pada tanggal 11 Juli kemarin KPU sudah memberikan surat balasan ke kami yang intinya mereka masih menunggu juknis terhadap PKPU tersebut. Pemirsa, pasca turunnya PKPU 8 tahun 2024, polemik apakah Bupati Bungkulu Selatan Gusnan Mulyadi apakah bisa kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Bungkulu Selatan di tahun 2024 ini apakah tidak masih belum tuntas. Terbaru, DPD KNPI Kabupaten Bungkulu Selatan menyurati KPU Kabupaten Bungkulu Selatan untuk menanyakan apakah masa jabatan PLT dan definitif ikut dihitung untuk menentukan periodisasi apakah Gusnan Mulyadi itu sudah 2 periode atau tidak. DPD KNPI menyurati KPU secara resmi, namun Komisi Pemilihan Umum belum bisa menjawab secara detail terkait pertanyaan DPD KNPI tersebut. Dalam surat balasannya, KPU Bungkulu Selatan beralasan bahwasanya mereka masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan pencalonan kepala daerah. Lantaran belum ada jawaban yang pasti dari KPU Kabupaten Bungkulu Selatan, DPD KNPI Kabupaten Bungkulu Selatan melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bungkulu Selatan Barli Halim. Hasilnya, Ketua DPRD Bungkulu Selatan Barli Halim secara kelembagaan akan menyurati KPU dan menggelar hearing dengan DPRD, termasuk nanti akan diundang DPD KNPI dan beberapa organisasi kepemudaan lainnya. Bahkan DPD KNPI Kabupaten Bungkulu Selatan kedepannya juga akan melakukan gugatan ya ke Komisi Informasi Publik terkait dengan permohonan informasi untuk mendapatkan penjelasan secara detail terkait dengan PKPU 8 khususnya poin C dan E pasal 19 ya, pasal 19 poin C dan poin E. Berikut kita saksikan bersama pernyataan dari Ketua DPD KNPI Kabupaten Bungkulu Selatan Wahyudi Febrianto Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami DPD KNPI Bungkulu Selatan pada tanggal 8 Juli hari Senin kemarin sudah bersurat ke KPU intinya untuk meminta KPU untuk memberikan tafsir PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 19 poin C dan poin E tentang periodisasi masa jabatan calon bupati dan wakil bupati. Jadi terkait hal itu kami melihat banyak dinamika dan tafsir-tafsir liar dari masyarakat tentang poin C dan poin E pada pasal 19 tersebut. Makanya kami meminta KPU sebagai pihak yang berwenang untuk menafsirkan produk hukumnya sendiri supaya masyarakat tahu tafsir yang sebenarnya dari pasal 19 poin C dan poin E tersebut. Dan pada tanggal 11 Juli kemarin KPU sudah memberikan surat balasan ke kami yang intinya mereka masih menunggu juknis terhadap PKPU tersebut. Dan kami kecewa terhadap jawaban KPU tersebut karena menurut kami tidak ada kejelasan apakah ada juknis tersebut akan turun, kapan juknis tersebut akan turun, karena proses tahapan ini sudah berjalan. Dan juknis, apabila juknis tersebut benar-benar turun, belum tentu juga akan ada substansi menjelaskan tentang pasal 19 poin C dan poin E tersebut. Makanya tidak ada kepastian hukum kami anggap terhadap jawaban KPU tersebut. Makanya pada hari ini kami juga meminta Ketua DPRD Bungkulu Selatan Bapak Barli Halim untuk memanggil KPU juga untuk sama-sama mendesak KPU memberikan tafsir yang sebenarnya tentang PKPU 8 pasal 19 poin C dan poin E tersebut. Terkait dengan Pilkada Bungkulu Selatan juga Pak ya? Ya, terkait Pilkada Bungkulu Selatan karena ada potensi
kisruh atau ada potensi masalah kalau KPU tidak segera menafsirkan pasal 19 poin C dan poin E tersebut pada PKPU 8 tersebut. Apa saja potensi masalah yang kita prediksi? Ya, kita memprediksi ya sebagaimana kita ketahui ada kemungkinan petahana untuk maju kembali pada pilkada atau pemilihan bupati dan wakil bupati Bungkulu Selatan tahun 2024 tersebut. Jadi kita harus meminimalisir karena kita punya sejarah yang kelam. Pada tahun 2008 kemarin kita terjadi pilkada ulang karena ketidakhati-hatian dari komisioner KPU dalam verifikasi berkas calon tersebut. Harapan kita KPU seperti apa? Harapan kita KPU untuk segera memberikan tafsir terhadap PKPU tersebut karena PKPU ini adalah produk hukum terakhir. Kalau Jumnis itu bukan produk hukum lagi, dan PKPU ini nanti akan menjelaskan apakah petahana bisa maju atau tidak. Sebenarnya ini kita tidak mengarah ke seorang, tapi lebih kepada potensi masalah supaya pilkada ini berlangsung lancar dan berkepastian hukum. Artinya kita minta KPU untuk secepat mungkin, Pak. Dalam hal yang lebih detailnya lagi, apa Gusnan bisa maju atau tidak? Kira seperti itu pernyataan kita. Kira-kira seperti itu, supaya tidak terjadi lagi tafsir-tafsir liar di masyarakat dan tidak terjadi dinamika dan konflik sosial nanti di masyarakat. Mengingat pilkada ini memakai uang rakyat atau APBD, dana hibah yang cukup besar, jumlahnya puluhan miliar. Jangan sampai mengorbankan uang rakyat tersebut terhadap pilkada yang tidak berkepastian hukum, yang berpotensi masalah nantinya. Jadi saya harap KPU untuk benar-benar berhati-hati dan secepat mungkin untuk berkonsultasi dengan KPU RI dan mengeluarkan tafsir yang sebenarnya tentang PKPU 8 tahun 2024 pasal 19 poin C dan poin E tersebut. Ya. Karena PKPU ini merupakan produk KPU sendiri dan yang punya hak dan wewenang untuk menafsirkan dan mensosialisasikan adalah KPU itu sendiri. Jadi tidak ada alasan lagi KPU untuk bimbang ataupun ragu untuk menafsirkan produk hukum yang dibuatnya sendiri. Kalau alasan KPU Kabupaten ini adalah produk hukum KPU RI, itu menurut saya itu salah, karena yang berhak untuk menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati itu adalah KPU Kabupaten, bukan KPU RI nantinya. Terkait dengan hasil pertemuan kita dengan Ketua DPR hari ini, Pak, apa aja? Ya, Ketua DPR alhamdulillah menanggapi positif dan menyambut baik niat kita tadi, dan beliau siap memfasilitasi pertemuan kita dengan KPU Kabupaten Bungkulu Selatan pada hari Senin depan, dan beliau berharap ada organisasi kepemudaan lainnya untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.